Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya dari kelas B Pendidikan Agama Islam. NIM saya 2012-174. Baiklah, yang terhormat Bapak Abdul Qadir MPDI selaku pengajar metodologi studi Islam dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tentang Islam dan studi agama. Dan kebetulan di sini saya kebagian untuk menjelaskan tentang pengertian Islam, universalisme Islam, dan Islam sebagai jalan tengah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian Islam. Di sini saya mencari 4 sumber tentang pengertian apa itu Islam. Yang pertama, Islam menurut secara bahasa. Yang kedua, Islam menurut Al-Quran. Yang ketiga, Islam menurut hadis. Dan yang keempat, Islam menurut ulama. Untuk yang pertama, Islam menurut bahasa. Secara bahasa, Islam berasal dari kata Islama yuslimu islaman, yang berarti Islam itu memiliki makna taat, patuh, tunduk, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, makna Islam berasal dari kata as-salmu, aslama, istaslama, salim, dan salam. Baiklah, kata asalmu di sini memiliki arti damai, kedamaian, bahwasanya agama Islam itu membawa sebuah kedamaian. Yang kedua, aslama di sini memiliki arti taat, yaitu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, istaslama itu artinya berserah diri, yaitu kita berserah diri kepada Allah, atau bisa disebut juga dengan bertawakal kepada Allah. Yang keempat, salim di sini memiliki arti suci, bersih, yang dimana itu menggambarkan suatu umat muslim yang memiliki hati yang bersih, jiwa yang bersih, dan terhindar dari sifat syirik dan dengki. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu salam artinya keselamatan, yang dimana agama Islam itu membawakan keselamatan bagi umat yang memeluknya dan bagi umat yang mengajarkan atau mengamalkan ajaran Islam. Dan Allah pun menjamin keselamatan bagi orang yang mengamalkan ajaran Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah, selanjutnya pengertian Islam dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang pengertian Islam, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Baiklah, selanjutnya pengertian Islam menurut hadis, yang dimana saya mengambil hadis riwayat Muslim yang dimana berbunyi,
Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahuzzal baita in istata'ta ilaihi sabil. Yang artinya Islam adalah aku bersumpah tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersumpah bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpuasalah pada bulan Ramadan, dan laksanakanlah haji ke Baitullah jika engkau telah mampu untuk melakukannya. Selanjutnya, pengertian Islam menurut ulama. Di sini saya mengambil pengertian Islam menurut Umar bin Khattab, yang dimana Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan agama Islam ini meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Baiklah, itu tadi pengertian tentang Islam. Baik, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tentang universalisme Islam, yang dimana istilah universalisme Islam itu berasal dari bahasa Latin, yang itu bahasa universum, yang berarti alam semesta, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai the universe. Ini dibentuk dari kata sifat universalis, yang dimana artinya umum. Maksud universalisme Islam adalah umat Islam itu utuh dan merupakan satu kesatuan, walaupun berbeda suku, bahasa, dan ras. Ataupun bisa dikatakan umat Islam itu mempunyai prinsip universal, di mana tidak ada batas-batas antara negara, suku, dan bahasa. Nah, di sini ke-universalisme Islam itu dapat dilihat dari ciri-cirinya. Yang pertama, agama Islam bersumber dari Allah berupa wahyu langsung, yaitu Al-Quran. Yang kedua, mencakup aspek seluruh kehidupan. Yang ketiga, berlaku untuk semua umat sampai akhir zaman. Yang keempat, sesuai dengan fitrah manusia. Yang kelima, menempatkan akal pada tempatnya yang sebaik-baiknya. Yang keenam, menjaga rahmat bagi alam semesta. Yang ketujuh, berorientasi ke depan tanpa melupakan masa kini. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, menjanjikan al-jaza atau hari pembalasan. Nah, itu ciri-ciri ke-universalisme Islam. Nah, di sini selanjutnya universalisme Islam itu terbagi dua, yang dimana ada yang klasik dan modern. Yang pertama yang akan kita bahas, universalisme Islam yang klasik. Pada peradaban Islam klasik ya, universalisme Islam pada masa klasik lebih didominasi oleh orang-orang salaf. Mereka dipercaya bahwa masa Islam yang ideal akan tercapai berkat ajaran Nabi, karena doktrin Nabi mendukung dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang berkenaan dengan Tuhan. Baiklah, itu tadi pengertian tentang universalisme Islam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Islam sebagai jalan tengah. Islam adalah agama yang damai, yang mengajarkan jalan tengah sebagai pedoman jalan. Keseimbangan dalam prinsip yang perlu dipegang. Umat Islam adalah poros tengah yang menyatukan itu semua, dengan catatan geografis bahwa Mekah pun ada di titik pusat bumi. Allah memilih tempat ini menjadi titik temu seluruh umat muslim di muka bumi ini, yaitu dengan melaksanakan ibadah haji. Oleh sebab itu, garis tengah adalah letak seorang muslim berpijak. Alhasil, muslim moderat atau tengah adalah Islam yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Yusuf Qaradawi dalam bukunya yang berjudul Islam Jalan Tengah, yang dimana menjauhi sikap berlebihan dalam beragama, menjelaskan bahwa wasatiyah adalah sebuah kerangka berpikir
bersikap dan bertingkah laku yang ideal, penuh keseimbangan dan proporsional dalam syariat Islam, serta sebuah prinsip dasar yang melandasi sebuah ajaran Islam ya, baik akidah syariah maupun akhlak. Nah, itu tadi bagian tentang Islam sebagai jalan tengah. Nah, kita tadi sudah membahas tentang pengertian Islam, universalisme Islam, dan Islam sebagai jalan tengah. Maka kesimpulannya di sini, pengertian Islam secara bahasa berasal dari kata Islama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam merupakan agama universal. Ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia yang berlaku di setiap tempat dan masa. Islam merupakan agama yang memiliki keseimbangan orientasi hidup, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kehidupan dunia dan akhiratnya itu seimbang. Nah, di sini penanaman Islam sebagai agama langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya, yaitu Al-Qur'an. Dan Islam memandang hidup secara utuh dan seimbang antara realita dan idealita. Kehadiran Islam menjadikan umatnya sebagai saksi yang berada di garis tengah terhadap seluruh realita kehidupan. Dan Islam adalah agama yang damai, yang mengajarkan jalan tengah sebagai pedoman jalan. Keseimbangan adalah prinsip yang perlu dipegang, tidak berkekurangan dan tidak berlebihan. Nah, di sini dalam menjalani hidup dalam Islam kita mengenal tawasud atau moderat sebagai arti jalan tengah. Nah, seperti itu. Jadi antara kehidupan dunia dan akhirat itu harus seimbang. Dan Islam itu juga dikenal dengan tawasud atau moderat sebagai arti jalan tengah. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi atau penjelasan tentang pengertian Islam, universalisme Islam, dan Islam sebagai jalan tengah. Nah, mungkin sampai situ saja kemampuan saya untuk menjelaskan tentang pengertian Islam, universalisme Islam, dan Islam sebagai jalan tengah. Apabila masih ada banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya di sini juga masih dalam tahap proses pembelajaran. Dan mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan lebih diperjelas lagi oleh Bapak Abdul Qadir MPDI selaku pengajar metodologi studi Islam. Nah, Anam sampai sini mohon undur diri. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.